kick that bass. Kick that bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dan teman belajar hari ini. Kabar murid-murid hari ini baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu tunjuk satu orang dulu lah sebelum memimpin doa belajar. Siapa yang ingin? Denny, Bu, Denny. Tapi Tunjuk Denny deh. Denny ya, Bu. Denny ya. Udin, Bu. Kita baca doa bersama. Denny, Bu, Denny. Ya, Bu. Udah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu Billahi robba wabil islami din wabil muhammadin wabil madin nabiyya wa rasulah. ilma warzuqni fahma wa alhiqatin Rabbana atina fid Dunia hasanah wa qina azabannar. Ya, terima kasih untuk Denny. Agar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, di sini gue mau nanya, ada yang suka bunga nggak? Rinda, Bu, Rinda. Gak ada, Bu. Gak suka bunga. Rinda suka bunga, Bu. Ulun, Bu, Suka ulun. bunga. Ada yang tahu nggak struktur dan bagian-bagian yang ada di dalam bunga? Ulun, Bu, ulun. Ada daun. Ada bunga. Pintar, Pak. Pintar. Ada Terima kasih, Bang. Nah, Ibu sedikit menjelaskan bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Umumnya, bunga memiliki dua jenis kelamin, yakni benang sari, yaitu jantan, dan putik yang betina. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video. Ibu harap semuanya memperhatikan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan lah. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan lah. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan. Bu, ada, Bu. Nah, kelas
berdasarkan kelengkapan bagian-bagian dan berdasarkan alat perkembangbiakannya. Dan berdasarkan bagian-bagiannya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bunga lengkap yaitu memiliki semua bagian bunga yaitu putik, putih, mahkota, dan kelopak. Dan yang kedua adalah bunga tak lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga lengkap. Contohnya dengan memiliki mahkota dan kelopak saja. Terus tuh berdasarkan alat perkembangbiakannya terdiri dari 3, yaitu bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga sekaligus. Yang kedua ada bunga jantan, yaitu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Yang ketiga ada bunga betina, yaitu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Selanjutnya ada bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang berwarna yang berfungsi menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Mahkota disebut juga corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi bunga untuk menarik serangga dan bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Benang sari, yaitu alat reproduksi jantan. Sebagai alat reproduksi jantan atau dikenal sebagai Atroesium, bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari. Yang pertama ada sari, yaitu bagian sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dan bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua ada kepala sari, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang ketiga ada serbuk sarinya, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Yang selanjutnya ada alat ini juga, yaitu tangkai putik. Yang ini membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dan bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua ada kepala putik, yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putiknya ini. Dan yang ketiga adalah bakal buah, yaitu ovarium yang di tengah bulat ini dan putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga yang bagian bulat ini ya. Selanjutnya ada kelopak. Kelopak adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Dan yang terakhir ada tangkai bunga. Bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terkena angin. Nah, selanjutnya ada penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, atau manusia. Serangga hinggap pada bunga serbuk sari akan menempel pada bagian tubuh serangga tersebut. Selanjutnya, serangga tersebut akan beralih ke bunga yang lain
dan serbuk yang menempel pada tubuh serangga tersebut akan jatuh ke kepala putik sehingga terjadilah pembuahan. Ya, itu tadi video penjelasan tentang klasifikasi bunga. Gimana? Apakah sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu, Maya mau kurang nanya paham. Bu. Dinda juga, Bu. Ya, Maya mau nanya Bu. persilakan. Apa? Selain lebah Ibu, apakah ada hewan lain yang dapat membantu penyerbukan? Oh iya, selain lebah tadi banyak sekali hewan yang dapat membantu penyerbukan. Contohnya saja seperti burung, kupu-kupu, semut, bahkan kelelawar pun juga bisa. Oh, seperti itu, Bu. Ya, tentu ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Rinda. Tadi, Bu, kan ada pada proses terjadinya penyerbukan itu dibantu oleh angin. Bagaimana itu, Bu, prosesnya? Ya, Ibu contohkan saja kalau dibantu oleh angin, contohnya pada tumbuhan padi. Kan tumbuhan padi kan merupakan tumbuhan yang sering mudah terbawa angin, maka sering sekali penyerbukannya dilakukan oleh angin. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya akan terhempas. Maka akan ada serbuk sari yang turun ke putik. Dan serbuk yang telah masuk ke putik akan turun ke ovarium atau ke bakal biji. Setelah beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah sebuah padi. Nah, itu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, apa masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, Napis, Bu, kalau napis. gitu ibu yang kasih pertanyaan ya. Siap, Bu. Ibu Ya, yang kasih Bu, pertanyaan jangan ya. Bu. Ibu Jangan sulit-sulit, Bu. sistemnya ibu kasih soal, terus tuh kalian angkat tangan. Nanti akan ibu tunjuk siapa yang menjawab soal, tapi sebelum menjawab akan ibu kasih satu teka-teki dan harus dijawab. Mengerti? Mengerti Bu. Iya, Bu. Paham. Ya. Soal nomor 1. Bersiap ya, dengarkan. Iya Bu. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan apa saja? Ulun, Bu, ulun. Ayo siapa? Siapa yang mau jawab? Ayo siapa? Napis, Bu, tuh napis. Napis katanya Bu. Ini, Bu. Ya, buat Napis. Soalnya buat Napis Bu. ya. Napis aja, Bu. Ini, Bu. Sebelumnya ibu kasih teka-teki. Aku sangat tinggi. Apalagi leherku. Gunanya agar aku bisa memakan daun di pohon yang tinggi. Apakah itu? Jerapah, Bu. Kali. Ya, ibu Yeay. silakan buat Napis untuk Pura-pura, Bu. soalnya. Soalnya dapat, Bu. Bisa ulang soalnya lah, Bu. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan apa saja? Tadi kan dibantu oleh serangga. Selain Lebah, Bu. iya, selain lebah apa? Ayo lo.
Hah? Bisa dengan Matahari, Bu. Jerapah. Gajah. ya. Jadi penyerbukan dapat dibantu dengan serangga. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Terus tuh bisa dengan angin. Terus tuh juga bisa dengan dibantu oleh manusia. Dan juga bisa dibantu oleh air juga bisa. Oh ya, Paham Nafis? paham, Bu. Ya, tepuk salut dulu untuk Nafis. Tepuk salut. 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 Untuk ya, selanjutnya. Didengarkan ya. Sebut apa yang dimaksud bunga tidak sempurna atau tidak lengkap. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ini, Bu. Ulun, Bu. Ulun. Ya, pindah silakan. Sebelumnya Ini tadi, Bu. Ibu Deni. Deni belum, Bu. Ini belum. Denny. Tadi Rinda, Bu. Deni belum, Bu. Deni belum, Bu. Deni diem doang, Bu. Rinda, Bu. Tadi Rinda mau, Bu. Belum. Sudah tadi bertanya. Ayo Denny. Deni belum, Bu. Nanti Ibu bantu jawab juga. Tadi Rinda mau, Bu. Deni. Denny. Ayo, Dan. Deni. Ayo guys. Deni, Bu. Ayo Denny memperhatikan tidak tadi. Tubuhku sangat indah, berwarna-warni, dan aku sangat suka terbang dan sering hinggap di bunga. Apakah itu? Puku-puku. Pupu, belalang. Puku-puku. Belalang, Bu. Puku-puku Bu, pau-pau. belalang. Burung kolibri, Bu. Burung kolibri, Bu. Warnanya sangat indah. Dia sering mencari nektar di bunga, Bu. Belalang, Bu, belalang. Yang benar kupu-kupu. Benar, Bu. Burung kolibri warnanya kan. Ya, tadi soal yang tadi apa bisa menjawab Denny? Mungkin di dalam bunganya kurang lengkap seperti atau benang sari tadi, Bu. Iya, bunganya tidak pintar lengkap. sekali. Jadi yang dimaksud bunga tidak sempurna itu yang tidak memiliki Ya. bunga sempurna. Contohnya hanya memiliki mahkota dan serbuk sari saja. Nah, itu yang tidak sempurna. Tepuk salut dulu untuk Denny. Tepuk salut. 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 Yeay. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, sudah diberi pertanyaan, Ibu tunjuk satu orang ya untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran tadi. Siapa Ibu. yang mau? Siapa ya? Rinda ya? Rinda, Bu, Rinda. Bu, Maya, Bu, diam aja, Bu, dari tadi, Bu. Rinda, Bu. Rinda, Maya, diam ayo aja, Bu, dari Rinda. tadi, Bu. Apa, Bu? Siapa, Bu? Rinda ya. Rinda, Bu. Sekarang pembelajaran tadi kita belajar tentang apa saja. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini
Jadi bunga itu terdapat ada dua, ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Iya. Terus menurut alat perkembangbiakannya, bunga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bunga sempurna. Terus yang kedua ada bunga jantan. Yang ketiga ada bunga betina. Iya. Kemudian bagian-bagian bunga ada mahkota, benang sari, kemudian putih, kelopak, dan tangkai bunga. Terus penyerbukan peristiwa adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke dalam putih. Nah, penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin, oleh serangga, dan juga oleh air, Bu. Itu tadi. Benar sekali, Rinda. Terima kasih, Rinda. Tepuk tangan dulu buat Rinda. Ya, tadi kesimpulannya sudah sangat jelas. Kalian semua juga mengerti kan apa itu klasifikasi bunga beserta fungsinya dan penyerbukan yang terjadi di bunga. Insya Allah. Apa sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ya sudah. Ibu akan kasih tugas untuk kalian Ya, tugas. Tidak, Bu. Tugasnya? Mau tugas. Tidak, Bu. menggambar bunga dan beserta fungsi-fungsi yang ada dalam bagian bunga. Seperti yang di video tadi, Iya, Bu. nanti Iya, Bu. Mana Bu melihat? tugasnya dan dikirim ke Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ini, Bu. sepertinya hari ini sudah sangat jelas dan sangat baik. Ibu akan tunjuk satu orang untuk membacakan doa penutup. Ibu tunjuk untuk Nafis ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Iman mengakhirkan agar pembelajaran bermanfaat dengan baik. Berdoa Amin. al asri Asri inna insana lafi ilal illalladzina amanu hati wasawbisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Al-akhirati hasanah. Amin. Ya sudah dengan doa penutup tadi, maka pembelajaran hari ini kita tutup. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.